Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab Aqidatul Muslimi fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Akidah seorang muslim menurut panduan Al-Quran dan Sunnah. Sebuah kitab yang merupakan karya dari Fadilatul Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita pagi hari ini masih tentang tanda-tanda atau bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti-bukti itulah yang disebut sebagai mukjizat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu Al-Quran. Adapun pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan berbicara tentang mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam selain daripada Al-Quran. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Penulis mengatakan al-matlabu tsani mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hissiyatu. Mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hissiyah, ya, yang tampak, yang terlihat, artinya selain daripada Al-Quran. Mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hissiyatu al-khariqatu lil'adati kathiratun jiddan. Mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat hissi, ya, yang bersifat konkret, yang tampak, yang terlihat oleh panca indera, dan yang berada di luar nalar manusia, kathiratun jiddan, sangat banyak sekali. La astati'u hasraha, saya tidak bisa membatasinya, itu kata Syekh. Wa sa'aqtasiru biijazin ala dhikri tis'ati anwa'in minha ala sabilil mithal. Dan saya akan menyebutkan secara singkat tentang 9 contoh saja, ya. Saya akan menyebutkan 9 contoh dari sekian banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dilihat oleh panca indera, namun meskipun demikian tetap berada di luar nalar manusia. Saya akan menyebutkan 9 contoh saja. Kal'ati, sebagaimana berikut ini. An-naw'ul awwal al-mu'jizatul uluwiyah. Jenis yang pertama adalah mukjizat yang terjadi di atas, ya, di atas di sini maksudnya adalah di langit, ya. Mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam yang terjadi di atas maksudnya di langit, ya. Yang pertama, min hadhil mu'jizati insyiqaqul qamar. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di atas, yang terjadi di zona langit, insyiqaqul qamar,
terbelahnya rembulan. Di zaman Nabi SAW, rembulan pernah terbelah. Ya. Wa hadhihi min ummahati mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam ad-dallati ala sidqihi. Dan ini merupakan salah satu mukjizat inti yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang kebenaran beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Faqad sa'ala ahlu Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan. Yaitu pada saat itu penduduk Makkah, orang-orang kafir pada saat itu minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau menunjukkan kepada mereka mukjizat. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau mengaku diri sebagai nabi, engkau mengaku diri sebagai rasul, dan kita tahu para nabi atau para rasul itu mereka memiliki mukjizat-mukjizat. Nah, engkau apa mukjizatmu? Apa mukjizatmu sehingga engkau mengklaim dan mengaku sebagai nabi, mengklaim mengaku sebagai rasul? Apa mukjizatmu? Perlihatkan kepada kami. Ya. Fa'arahumul qamara syaqqataini atau syiqqataini hatta ra'au jabal Hira'in bainahuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membelahkan bagi mereka bulan. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, lihat ke bulan itu. Saya akan membelahnya menjadi dua. Kemudian setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam menggariskan dengan telunjuk beliau. Beliau garis tepat di tengah-tengah bulan. Ya. Beliau garis dari jauh dengan telunjuk beliau tepat di tengah-tengah bulan, maka bulan pun terbelah menjadi dua. Dan ketika bulan itu terbelah menjadi dua, bahkan mereka bisa melihat, ya, gunung atau Jabal An-Nur. Ya. Mereka bisa melihat Jabal An-Nur di antara belahan bulan itu. Jabal An-Nur adalah gunung yang di dalamnya terdapat Gua Hira, atau yang padanya terdapat Gua Hira. Itu Jabal Nur. Jadi mereka bisa melihat Jabal Hira'in bainahuma. Mereka bisa melihat gunung yang padanya ada Gua Hira. Mereka bisa melihatnya dari belahan rembulan itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang mukjizat ini di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Hari kiamat telah semakin dekat. Wanshaqqal qamar, dan rembulan pernah terbelah. Ya, rembulan pernah terbelah. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan tidaklah mereka, orang-orang jahiliyah itu, melihat ayah, melihat tanda, melihat bukti, melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ridu, ya, kecuali mereka pasti akan berpaling. Wa yaqulu sihrun mustamir, dan mereka berkata ini sihir yang berkelanjutan. Jadi ketika mereka minta Nabi alaihi salatu wasallam untuk membelah rembulan, ya, Nabi SAW tanya kepada mereka, kalau seandainya saya lakukan, apakah kalian akan beriman? Mereka katakan, iya, kami akan beriman. Kalau engkau memperlihatkan kepada kami mukjizatmu, kami akan beriman. Tetapi ternyata setelah Nabi SAW memperlihatkan mukjizatnya, yaitu dia membelah rembulan, ya, akan tetapi pada saat itu tiba-tiba mereka mengatakan sihrum mustamir. Ya, ini adalah sihir yang terus berkelanjutan. Bukannya beriman, justru mereka semakin berpaling. Taib, itu dia di antara contoh mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di atas, yaitu terbelahnya rembulan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya tentang isu atau berita bahwasanya orang-orang barat
mereka telah mengirim seseorang untuk pergi ke rembulan, ya. Siapa namanya itu? Neil Armstrong, ya. Siapa namanya yang dikabarkan dia pernah naik ke bulan itu? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya apakah benar ataukah tidak. Kata beliau, wallahu alam, saya tidak tahu ya apakah mereka benar betul-betul naik ke bulan ataukah tidak, saya tidak tahu. Akan tetapi saya mendengar berita, kata beliau, saya mendengarkan kabar bahwasanya yang mengaku mereka naik, ya, yang mengaku mereka telah berhasil naik ke rembulan, mereka menyebutkan bahwasanya yang naik itu ketika mereka sampai di rembulan, mereka menemukan sebuah garis yang sangat panjang sekali, ya. Di dataran rembulan itu mereka menemukan sebuah garis yang sangat panjang, seolah garis itu membelah rembulan, ya. Jadi mereka yang mengaku bahwasanya orang itu naik, mereka mengatakan bahwa ketika mereka sampai di daratan rembulan itu, mereka menemukan sebuah garis yang memanjang, seolah-olah garis itu membelah rembulan. Kalau seandainya betul, maka sepertinya itulah dia garis, ya, yang menjadi garis yang membelah rembulan dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Taib. Kemudian contoh mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam yang kedua yang terjadi di alam atas, ya, di zona atas, yaitu di langit. Su'uduhu sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra'i wal Mi'raj ila ma fawqa as-samawat. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj, beliau naik sampai menembus 7 lapisan langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik bahkan sampai menembus 7 lapisan langit. Itu terjadi di malam Isra Mi'raj. Taib. Yang dimaksud dengan Isra adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ka'bah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu namanya Isra, ya, perjalanan darat dari Ka'bah sampai ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu disebut dengan Isra, perjalanan darat. Adapun Mi'raj adalah naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha yang ada di atas langit yang ketujuh. Itu namanya Mi'raj. Karena Mi'raj itu artinya naik. Araja ya'ruju, naik. Mi'raj alat untuk naik. Ya, Mi'raj alat untuk naik. Baik. Makanya sebagian orang Arab menyebut lip itu sebagai Mi'raj. Lip, ya, yang membawa seseorang bisa naik, itu disebut Mi'raj. Ya, oleh sebagian orang Arab, ya, Mi'raj kata mereka. Baik. Jadi itu yang disebut dengan Isra Mi'raj. Saya ulangi, Isra itu perjalanan daratnya. Isra perjalanan daratnya dari Ka'bah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan naik, ya, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha yang ada di atas langit yang ketujuh. Itu disebut dengan Mi'raj. Para ulama berbeda pendapat apakah Isra dan Mi'raj ini terjadi pada malam yang sama ataukah beda malam. Ya, para ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan Isra itu di malam tersendiri dan Mi'rajnya di malam yang lain. Sebagian mengatakan tidak, di malam yang sama. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di malam yang sama. Ya, terjadi di malam yang sama. Taib. Dan Isra Mi'raj ini terjadi hanya setengah malam. Ya. Terjadi hanya setengah malam, bukan satu malam full, bukan. Ya, bukan satu malam full, bukan.
sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kenapa? Karena nanti kita akan bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya lailan. Allah menggunakan kata lailan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan dalam Fathul Bari, dalam bahasa Arab, lailan itu artinya setengah malam. Adapun sepanjang malam atau sepenuh malam, maka bahasa Arabnya lailatan, ada tak marbutahnya. Kalau lailatan, maka itu sepanjang malam. Ya, kalau lailatan ada tak marbutahnya, sepanjang malam. Tetapi kalau lailan tanpa tak marbutah, maka artinya adalah setengah malam. Ya, atau sebagian dari malam. Baik. Kita lanjutkan. Jadi mukjizat Nabi SAW yang kedua yang terjadi di alam atas, yaitu di langit, adalah peristiwa naiknya Nabi SAW menembus 7 lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha di malam Isra Mi'raj. Wa hadha ma akhbara bihi al-Qur'anul Karim. Dan hal ini telah diberitakan oleh Al-Qur'an. Wa tawatarat bihi al-ahadits, dan hadis-hadis tentang mukjizat ini mutawatir. Hadisnya mutawatir. Ingat, yang dimaksud dengan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak para perawi sehingga tidak mungkin terjadi kedustaan di dalamnya. Itu namanya hadis mutawatir, yang diriwayatkan oleh banyak para perawi di setiap tingkatan sanadnya sehingga tidak mungkin terjadi kedustaan. Contoh, ya, ada orang datang kepada saya menceritakan, misal, ya, orang tersebut dia mengatakan di Lombok Barat terjadi kebakaran besar, misalkan. Ya, la qaddarallah, semoga Allah tidak mentakdirkan seperti itu. Ini hanya contoh saja. Satu orang yang menceritakan kepada saya, tetapi tidak ada beritanya, kok sepi gitu. Hanya dia seorang yang memberitahukan kepada saya. Mungkin saya sulit untuk percaya, ya. Kemudian tiba-tiba datang orang, ya, yang kedua juga menyampaikan berita yang sama, di Lombok Barat terjadi kebakaran. Ya, mungkin saya masih belum cukup percaya. Kenapa? Bisa jadi mereka berdua sepakat untuk membohongi saya. Tetapi bagaimana menurut Anda kalau seandainya 100 orang mereka datang kepada saya kemudian menceritakan bahwasanya di Lombok Barat terjadi kebakaran? Ada 100 orang. Kayaknya sulit bagi saya untuk tidak percaya. Sulit. Kenapa? Ini 100 orang loh. 100 orang yang mengabarkan kepada saya bahwa di Lombok Barat terjadi kebakaran. Ya. Kalau seandainya 2 orang, 3 orang, 4 orang, mungkin mereka bersepakat untuk membohongi saya. Tapi ini 100 orang. Nah, itulah yang disebut dengan mutawatir. Berita yang disampaikan oleh banyak para perawi di setiap tingkatan sanadnya sehingga tidak mungkin terjadi kedustaan. Nah, mukjizat tentang naiknya Nabi SAW dari Masjidil Aqsa menembus 7 lapisan langit, ya, sampai beliau berada di Sidratul Muntaha, ini disebutkan oleh Al-Quran dan juga disebutkan oleh hadis-hadis yang mutawatir. Bahkan Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau menulis kitab khusus tentang masalah ini. Judulnya Al-Isra' wal Mi'raj. Al-Isra' wal Mi'raj. Dan beliau di dalam kitab tersebut membawakan semua riwayat, ya, semua riwayat hadis tentang Isra' Mi'raj, baik yang ada di dalam Sahih Muslim, ya, ataupun di dalam kitab-kitab hadis lainnya. Ya. Beliau menulis kitab khusus tentang masalah Isra' Mi'raj. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya lailan,
di sebagian malam dari Masjidil Haram, ya, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati atau berkahi sekitarnya, untuk kami memperlihatkan kepadanya dari ayat-ayat kami, sesungguhnya Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dikatakan oleh Syekh, wa hadhihi al-ayatu min a'zami mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat terbesarnya Nabi alaihi salatu wasallam. Ingat, mukjizat beliau yang paling besar tetaplah Al-Qur'an. Mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam yang paling besar tetaplah Al-Qur'an. Akan tetapi Isra Mi'raj ini merupakan salah satu dari sekian banyak mukjizat inti, mukjizat yang besar yang pernah dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Fa innahu usriya bihi ila Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan menuju Baitul Maqdis. Wa qata'al masafata fi zamanin qasir, di mana beliau melakukan perjalanan, ya, dari Makkah, tepatnya di Masjidil Haram atau Ka'bah, menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina hanya sebagian dari malam. Padahal orang Arab dahulu kalau mereka melakukan perjalanan dari Makkah menuju Palestina itu memakan waktu mungkin lebih dari 1 bulan. Ya, itu memakan waktu lebih dari 1 bulan. Mereka melakukan perjalanan dari Makkah menuju Palestina. Bisa jadi lebih dari 1 bulan. Kok tiba-tiba Nabi SAW melakukannya hanya setengah malam atau sebagian dari malam? Thumma urija bihi ila samawat. Ya, itu belum lagi ditambah beliau naik menembus 7 lapisan langit. Padahal kita tahu, sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya jarak antara bumi dengan langit pertama itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Langit pertama dengan langit kedua 500 tahun perjalanan. Langit kedua dengan langit ketiga 500 tahun perjalanan. Langit ketiga dengan keempat 500 tahun perjalanan. Keempat dengan kelima, kelima dengan keenam, keenam dengan ketujuh, begitu pula. Masing-masing jaraknya 500 tahun perjalanan. Tetapi Nabi SAW di malam Isra Mi'raj itu beliau menembus 7 lapisan langit hanya dalam waktu setengah malam. Ya. Hanya dalam waktu setengah malam, padahal masing-masing langit itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Ya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Thumma sa'ida ila makanin, ya, yasma'u fihi sarif al-aqlam. Di Nabi SAW menembus 7 lapisan langit. Beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon kayu yang ada di atas langit yang ketujuh, yaitu pohon bidara. Ya, sidrah itu artinya bidara. Ya, kalau bahasa kami pohon bidara. Ya, dan sepertinya itu juga bahasa Indonesia, ya, pohon bidara. Dan apa namanya? Pohon bidara itu tentunya berbeda dengan pohon bidara yang ada di bumi ini, berbeda. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya daunnya pohon bidara itu bagaikan telinga gajah, ya, ka'adhanil fiyalah, bagaikan telinga gajah. Daun dari pohon Sidratul Muntaha itu, ya, bagaikan telinga gajah. Begitu pula dengan buahnya itu bagaikan gentong-gentong atau kendi-kendi yang dimiliki oleh suku Hajar. Itu kata Nabi SAW. Kenapa disebut Sidratul Muntaha? Muntaha itu artinya perbatasan. Muntaha itu artinya perbatasan. Dikatakan oleh para ulama, karena berita dari langit yang diangkat, ya, atau berita dari langit yang akan diturunkan ke bumi itu berhenti di Sidratul Muntaha. Berita dari langit itu berhenti di Sidratul Muntaha, lalu dari Sidratul Muntaha diambil oleh malaikat yang bertugas untuk membawanya. Begitu pula dengan apa yang ada di bumi, ya. Apapun yang akan disampaikan kepada Allah dari bumi, maka dihentikan di Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha akan diambil oleh malaikat yang lain untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya,
dia disebut sebagai muntaha karena dia perbatasan. Nah, Nabi SAW sampai pada titik itu ketika melakukan Isra Mi'raj. Dan ketika beliau sampai di sana, bahkan Nabi SAW yasma'u fihi sarifal aqlam. Beliau mendengarkan suara pena. Ya, suara pena yang mencatat segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk dicatat. Kita tahu dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, yaitu pena. Thumma qala lahu, kemudian Allah berkata kepada pena tersebut, "Uktub," tulislah. Maka pena itu mengatakan, "Wa madza aktub?" Apa yang aku harus tulis ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah." Tulislah ya takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Nah, Nabi SAW mendengar sarifal aqlam, bunyi pena itu didengar oleh Nabi SAW. Wara'al jannata, Nabi SAW juga melihat syurga. Wa furidat alaihi salawat, dan beliau SAW diwajibkan saat itu untuk melakukan salat. Ya, yang awalnya 50 waktu. Ya, ingat, bukan 50 rakaat, bukan, tetapi 50 waktu. Itu awalnya. Dan subhanallah, Nabi SAW manut, tunduk, taat. Ya, beliau menerima perintah yang 50 waktu itu. Kemudian ketika beliau kembali di langit yang ketujuh, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu di langit yang keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, "Apa titipan Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepadamu untuk umatmu? Apa?" Nabi SAW mengatakan, "Allah menitipkan kewajiban salat 50 waktu." Kata Nabi Musa, "Saya sudah pengalaman, ya. Umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Kembali kepada Allah, minta diskon untuk dikurangi." Nabi SAW kembali, dikurangi oleh Allah 5 waktu, turun lagi. Nabi Musa mengatakan, "Belum cukup, minta lagi." Ya, begitu seterusnya, bolak-balik, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, hingga tersisa 5 waktu. Ketika Nabi SAW turun berjumpa lagi dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa mengatakan, "Umatmu tidak akan mampu balik lagi." Kata Nabi Muhammad SAW, "Saya sudah malu. Sudah malu saya minta diskon terus kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikurangi terus. Malu saya." Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Itulah dia kewajiban yang aku berikan, 5 waktu, akan tetapi hakikatnya dia adalah 50, karena satu kebaikan diganjar dengan 10 pahala." Subhanallah, di sini juga kita ingin ya berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia sangat berjasa dalam masalah ini. Nabi Musa sangat berjasa. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadzun Al-Fadil Al-Ustadz Dr. Firanda Hafizahullah, kalau kita berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, kita ingin katakan, "Jazakallahu khairan ya Nabi Allah Musa." Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda, wahai Nabi Allah, Nabi Musa. Ya. Yang 5 waktu ini saja masih banyak yang tidak mengerjakannya. Masih banyak. Bagaimana kalau seandainya 50 waktu itu? Ya, makanya jasanya Nabi Musa kepada umat ini terkait dengan masalah salat itu sangat besar sekali. Baik. Jadi Nabi SAW melakukan perjalanan yang subhanallah di luar nalar manusia. Perjalanan darat yang disebut dengan Isra, beliau lakukan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Setelah itu naik ke 7 lapisan langit, ya. Dan waraja'a ila Makkah qabla an yusbih. Beliau pulang kembali ke kota Makkah sebelum tiba waktu subuh. Ya, sebelum tiba waktu subuh sudah ada di Makkah. Saat itu Nabi SAW ketika pulang, disebutkan dalam beberapa riwayat, ketika beliau sampai di kota Makkah, Nabi SAW sudah, ya, saya tidak tahu apakah pemilihan kata ini benar ataukah tidak. Beliau sudah merasa beliau sudah merasa agak gundah. Ya, kenapa? Karena beliau tahu berita yang akan beliau sampaikan ini pasti akan didustakan. Beliau tahu. Itu disebutkan oleh para ulama.
Beliau sudah merasa qalaq, ya, merasa gundah. Dan Nabi SAW duduk, ya, termenung, ya, di dekat Ka'bah. Dan pada saat itu lewatlah Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Lewatlah Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Ngelihat Nabi SAW termenung. Wahai Muhammad, apa berita yang engkau dapatkan dari Tuhanmu itu? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, saya tadi malam, ya, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, dari tempatku ini sampai ke Masjidil Aqsa. Dan sekarang saya sudah ada di tengah-tengah kalian. Perhatikan, Nabi tidak menceritakan tentang peristiwa naiknya beliau ke langit. Beliau tidak ceritakan. Kenapa? Karena itu akan lebih tidak masuk akal lagi bagi mereka. Beliau tidak ceritakan. Ya. Beliau hanya menceritakan tentang perjalanan darat beliau saja. Mi'rajnya beliau tidak ceritakan. Yang beliau ceritakan hanyalah Isra-nya saja, perjalanan darat. Tadi malam saya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempat ini, yaitu Ka'bah ini, sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Dan sekarang saya balik di tengah kalian. Beliau tidak mengatakan setelah itu saya naik lagi menembus 7 lapisan langit. Itu akan lebih membuat mereka tidak ini. Ya, hanya itu saja yang beliau sampaikan. Abu Jahal mengatakan, ya, tersenyum atau tertawa bahkan Abu Jahal mendengar itu. Tetapi Abu Jahal dia tidak ingin menceritakan itu kepada orang, nggak mau dia. Ya, dia nggak mau menceritakan itu. Dia ingin orang mendengar langsung dari ucapan Nabi SAW. Apa kata Abu Jahal? Apakah engkau izinkan saya mendatangkan orang-orang supaya mereka dengarkan langsung ceritamu ini dari kamu langsung? Saya tidak ingin menceritakan mereka. Saya ingin mereka mendengarkan langsung darimu. Apa tujuannya Abu Jahal? Supaya orang ketika mendengarkan langsung dari Nabi SAW, supaya mereka langsung membuli Nabi SAW, supaya mereka langsung mengejek Nabi SAW. Makanya dia katakan, apakah engkau izinkan saya, ya, memanggil orang untuk mendengarkan ceritamu ini? Kata Nabi SAW, silahkan. Ya. Maka Abu Jahal pun mengatakan, orang Quraisy sini, Muhammad ada yang ingin diceritakan. Maka mereka pun berkumpul, kemudian Nabi SAW menceritakan. Fakadzabathu Quraisyun. Serentak orang Quraisy, ya, mendustakan Nabi SAW. Bahkan dikatakan yang sudah masuk Islam ada yang murtad gara-gara itu. Yang sudah masuk Islam ada yang murtad. Ya, kenapa? Mereka mengatakan, saya tidak pernah menyangka kalau Muhammad segila ini. Ya, makanya saya ikuti dia, saya menyangka dia waras. Ternyata sekarang saya sadar dia gila. Itu kata yang sudah masuk Islam, murtad lagi, keluar lagi. Ya, nyesel saya mengikuti dia. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya iman kita ini terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dalam ayat yang ketiga dari surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah pun mengetahui, ya, siapa di antara mereka yang betul-betul jujur di dalam keimanannya dan siapa yang dusta, yang sekedar ikut-ikutan. Kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang yang sudah masuk Islam keluar lagi dan mengatakan, saya tidak pernah menyangka, ya, dia akan sejauh ini ketidakwarasannya sampai seperti itu. Fakadzabathu Quraisy. Ya, orang Quraisy mendustakan. Tetapi mereka mengatakan, wa talabu minhu alamatin tadullu ala sidqihi. Ya Muhammad, kalau betul engkau ini sudah, ya, tadi malam pergi ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, coba sebutkan kepada kami ciri-ciri Baitul Maqdis itu. Sebutkan bagaimana pintunya, bagaimana ini, sebutkan. Ya. Kenapa mereka minta seperti itu? Wa min dzalika alamatu Baitul Maqdis. Mereka minta tanda-tanda dari Baitul Maqdis.
Kenapa? Li'ilmihim bi'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yara Baitul Maqdis qabla dhalik. Karena mereka tahu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau menceritakan peristiwa itu, beliau tidak pernah safar atau pergi ke Palestina. Beliau tidak pernah melihat Baitul Maqdis sebelumnya. Ya, beliau belum pernah melihat Baitul Maqdis sebelumnya. Tiba-tiba sekarang beliau mengatakan, tadi malam saya pergi ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, sekarang saya sudah balik di sini. Makanya mereka katakan, sebutkan bagaimana Baitul Maqdis itu. Ya, bagaimana ininya. Fajallallahu lahu Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menampakkan di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam Baitul Maqdis, seolah-olah potret, ya. Potret atau foto Baitul Maqdis itu ada di depan Nabi alaihi salatu wasallam. Yanzuru ilaihi, Nabi langsung melihatnya begini. Ya. Wa yukhbiruhum bi'alamatihi wa ma sa'alu anhu. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam langsung menceritakan, oh pintunya warnanya ini, tepatnya di bagian ini, jendelanya warnanya ini, jumlahnya sekian, kemudian di sampingnya ada ini, di samping kirinya juga ada ini, di depannya ada. Semuanya diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bagaikan Baitul Maqdis itu bagaikan potret di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi tinggal beliau lihat, kemudian beliau ceritakan. Ya, oh bagian depannya begini, pojok ininya begini, di samping kanannya itu ada ini, di samping kirinya ada ini, semuanya. Mereka mengatakan, ammal alamatu fahiya atau fana'am. Adapun tanda-tandanya betul, ya. Tanda-tandanya betul yang sebagaimana yang disebutkan ini. Itu kata mereka. Namun mereka tetap tidak bisa menerima beliau melakukan perjalanan dari Ka'bah menuju Baitul Maqdis itu hanya setengah malam. Itu yang mereka tidak bisa terima. Karena bagi mereka yang sudah terbiasa melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis, itu bahkan membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan. Tiba-tiba ya Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan beliau berangkat tadi malam dan sudah ada di tengah mereka. Ya. Abu Jahal dia mendatangi Abu Bakar radhiyallahu taala an, ya, untuk menyampaikan berita yang dia dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Jahal? Wahai Abu Bakar, apakah engkau percaya dengan ucapan sahabatmu itu, Muhammad itu? Kata Abu Bakar, apa yang beliau ucapkan? Lalu Abu Jahal pun mengatakan, dia mengaku bahwasanya tadi malam dia pergi ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Dan sekarang dia sudah ada di tengah-tengah kita, bahkan sebelum tiba waktu subuh. Kata Abu Bakar, apakah betul beliau yang mengatakan seperti itu? Abu Jahal mengatakan betul. Kata Abu Bakar, kalau memang beliau yang mengucapkannya, maka saya percaya, saya membenarkannya. Ya. Kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, apakah engkau percaya juga ucapan dia tentang ini? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya saya telah mempercayainya, ya, tentang berita yang jauh lebih dahsyat daripada itu, yaitu apa? Dia mengaku mendapatkan berita dari langit, bukan sekadar berita dari Baitul Maqdis yang itu perjalanan darat yang bisa kita tempuh. Ini dia mengaku mendapatkan wahyu dari langit, langit yang kita tidak tahu jaraknya. Kata Abu Bakar, itu pun saya percaya, jangankan sekedar dia menempuh jarak ke Baitul Maqdis. Maka sejak saat itu Abu Bakar pun diberikan gelar As-Siddiq. Ya. Taib. Inilah dia mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam yang kedua, yaitu Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Tentang Isra Mi'raj ini para ulama berbeda pendapat kapan terjadinya. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya. Bahkan mereka bukan hanya memperselisihkan tanggalnya, bulan terjadinya Isra Mi'raj itu mereka perselisihkan. Bulan terjadinya mereka perselisihkan. Ya. Seandainya pun ada dalil yang sahih yang menunjukkan kapan tanggal dan bulan terjadinya Isra Mi'raj, maka tetap tidak dianjurkan untuk merayakannya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Seandainya pun ada ya dalil yang sahih yang menunjukkan tentang kapan tepatnya tanggal dan bulan terjadinya Isra Mi'raj, maka tidak ada ya anjuran untuk merayakannya, apalagi kalau seandainya tanggal dan bulannya belum jelas. Ya. Baik. Itu dia mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam yang berkaitan dengan al-mu'jizatul uluwiyah, yaitu mukjizat yang terjadi di
alam atas, ya, alam atas yaitu di langit sana. Yang pertama yang kita sebutkan tadi yaitu terbelahnya rembulan, kemudian yang kedua peristiwa Mi'raj. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, ya, dari mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam selain daripada Al-Qur'an, ayatul jawi, ya, yaitu mukjizat yang berkaitan dengan al-jaw. Al-jaw itu apa ya? Di bawah langit itu al-jaw. Kalau tadi mukjizat yang berkaitan dengan langit, kalau ini di bawahnya, space yang ada, space yang ada di antara langit dan bumi, itu al-jaw. Ya. Baik. Min hadhihi al-mu'jizati, di antara mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam, ta'atus sahabi lahu sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketaatan dan ketundukan awan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Biiznillahi ta'ala, tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fi husulihi wa nuzulil matari wa dhahabihi bidu'aihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketaatan dan ketundukan awan untuk menurunkan hujan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala berkat doa Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah, tiba-tiba ada seorang Arab Badui di tengah-tengah khutbah datang mengatakan, "Ya Muhammad, berdoalah kepada Tuhanmu supaya ia menurunkan hujan kepada kita. Ya, karena hewan ternak mati, tanaman-tanaman semuanya mati, kekeringan." Ya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam, beliau langsung mengangkat tangan beliau, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan hujan. Kata perawi hadis tersebut, yaitu sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, dia mengatakan saat itu Nabi alaihissalatu wassalam berkhutbah di siang hari yang sangat panas. Nabi alaihissalatu wassalam mengangkat tangan beliau. Tidaklah Nabi alaihissalatu wassalam menurunkan tangan beliau kecuali awan yang mendung sudah berkumpul kemudian menurunkan hujan. Ya. Nabi alaihissalatu wassalam belum menurunkan tangan beliau, mendung sudah berkumpul, kemudian hujan pun turun. Ya. Dan itu hujannya terus menerus selama 1 pekan, ya, 1 minggu, hujannya terus menerus turun. Kemudian pekan depannya ketika Nabi alaihissalatu wassalam berkhutbah, datang lagi Arab Badui itu. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, ya, jembatan-jembatan putus, kemudian juga ternak-ternak hanyut dibawa oleh banjir, tanaman-tanaman juga rusak. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk menghentikan hujan ini." Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengangkat kedua tangan beliau, kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, alihkanlah hujan ini ke tempat yang lain. Ya. Untuk sementara di tempat ini, tolong ya Allah cukupkan dulu. Alihkanlah hujan ini tempat yang lain." Kata para sahabat, kami melihat mendung itu berjalan menuju tempat yang lain. Ya, subhanallah. Itu salah satu mukjizat Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu mukjizatul jaw, mukjizat yang terjadi yang berkaitan dengan apa yang ada di antara langit dan bumi. Al-jaw itu sekali lagi space, yaitu jarak yang ada antara langit dan bumi, itu disebut dengan jaw. Jadi mendungnya jalan. Ya. Baik. Wa min hadzal naw', di antara mukjizat yang lain yang berkaitan dengan mukjizat al-jaw ini, nasrallahu atau nasrullahi lin nabi sallallahu alaihi wasallam birrih, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan menggunakan angin. Allati qala ta'ala anha, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ahzab, إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. Ketika datang kepada kalian tentara-tentara, yaitu pada perang Ahzab, Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabat beliau terpojok, ya, terkepung di kota Madinah, sedangkan kota Madinah itu dikelilingi oleh musuh-musuh Islam. Pada saat itu mereka bersatu padu untuk menyerang kota Madinah. Akan tetapi Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabat
bertahan di kota Madinah, dan musuh pun tidak bisa masuk pada saat itu. Kenapa? Karena Nabi SAW dan para sahabat sebelum terjadinya perang Ahzab itu, perang Khandaq itu, beliau sudah menggali parit yang sangat lebar, ya, sebagai benteng pertahanan, dan itu atas idenya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an. Ya, sehingga tentara musuh mereka hanya bisa di luar saja. Tapi itu cukup mencekam. Ya, cukup mencekam. Nabi SAW dan para sahabat, mereka bertahan di tengah-tengah kota Madinah dan mereka dikelilingi oleh musuh. Maka ketika kondisinya sudah sangat-sangat mencekam, membuat para sahabat, para wanita yang ada di kota Madinah, anak-anak mereka ketakutan, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirim, ya, pasukannya berupa ar-rih, yaitu angin yang kencang. Di mana angin yang kencang tersebut yang menerbangkan kendaraan-kendaraan yang ditunggangi oleh orang-orang kufar Quraisy dan sekutu-sekutunya. Kemudian tenda-tenda yang mereka pasang untuk untuk menginap di tempat itu selama mereka mengepung kota Madinah, tenda-tenda tersebut semuanya terbang, bahkan unta-unta pun ikut terbang. Angin yang kencang. Dan angin itu hanya menyerang mereka saja, ya, orang-orang yang ada di luar kota itu. Itulah yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Fa arsalna alaihim riha, maka kami pun mengutus kepada mereka rihan, yaitu angin, wa junudan lam tarauha, dan tentara yang kalian tidak lihat, yaitu para malaikat. Taib. Kita masuk ke an-naw' ats-tsalits, jenis yang ketiga dari mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam selain daripada Al-Qur'an. Tasarrufuhu fil insi wal jinni wal bahaim, yaitu tasarruf itu artinya tindak tanduk, ya, perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam pada manusia, jin, wal bahaim, dan bahkan juga kepada binatang, ya, yang menunjukkan kebenaran Nabi alaihi salatu wasalam sebagai seorang nabi dan rasul. Wa hadza babun wasi'. Adapun jenis yang ketiga ini merupakan sebuah pembahasan yang luas karena banyak contohnya. Minhu ala sabilil mithal, tetapi saya akan sebutkan sebagai perumpamaan saat, sebagai permisalan saja. Yang pertama, tasarrufuhu fil ins. Perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam kepada manusia. Kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yashtaki ainaihi min waj'in bihima. Pernah, ya, ketika terjadi perang Khaybar, Nabi alaihi salatu wasallam sebelum bertempur dengan musuh, Nabi alaihi salatu wasallam mengumumkan kepada para sahabat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la'utiyanna hadhihi ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Bendera perang ini besok akan saya berikan kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Ya. Maka semua para sahabat berharap mereka yang ditunjuk untuk memegang bendera itu. Kenapa? Karena mereka mengharapkan sifat atau menginginkan sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebab Nabi mengatakan orang yang akan saya berikan bendera ini besok adalah seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak sampai di sana, dan bahkan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Karena betapa banyak cinta kita itu bertepuk sebelah tangan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, laisa sya'nu an tuhibba, bukan masalahnya engkau mencintai, bukan. Wa innama sya'nu an tuhabba, tetapi yang menjadi tolak ukur apakah engkau dicintai. Itu yang menjadi tolak ukur. Bukan tolak ukurnya engkau mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu yang jadi tolak ukur. Namun tolak ukurnya apakah engkau juga dicintai. Oleh karena itu para sahabat, mereka rata-rata ingin untuk diberikan bendera perang itu oleh Nabi SAW. Bahkan keesokan harinya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, dia mengangkat tubuhnya begini tinggi-tinggi. Supaya apa? Supaya ditunjuk oleh Nabi SAW. Dia angkat tubuhnya tinggi-tinggi. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak pernah berambisi untuk menjadi pimpinan di dalam peperangan manapun kecuali di perang itu, ya, karena sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW.
Keesokan harinya tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata yang akan ditunjuk itu adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan, huwa yashtaki min ainai. Wahai Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dia sakit mata. Ali bin Abi Thalib sakit mata. Nabi SAW katakan, bawa dia ke sini. Maka Ali bin Abi Thalib dibawa ke hadapan Nabi SAW. Fabasaqa Rasulullah SAW fihima. Kemudian Nabi SAW meludahi, ya, meludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib, diludahi oleh Nabi SAW. Wada'a lahu, kemudian didoakan oleh Nabi SAW, fabara'a, langsung sembuh, ya, kedua matanya Ali bin Abi Thalib. Ka'allam yakun bihi waja', seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya, dan setelah itu Ali bin Abi Thalib juga tidak pernah sakit mata. Setelah diludahi oleh Nabi SAW, sepanjang hidupnya Ali bin Abi Thalib tidak pernah sakit mata. Ya, subhanallah. Ini mukjizat Nabi SAW. Dan ingat, ini hanya ludahnya Nabi SAW. Jangan dikiaskan dengan ludah siapapun. Ludah kiai kah? Ya, ludah wali kah? Ludah siapapun, apalagi ludah sekedar ustadz biasa. Ya. Jangan dikiaskan. Apalagi dengan ludah tetangga. Ini hanya ludahnya Nabi SAW. Karena sebagian, ya, saudara kita, sebagian kaum muslimin, terkadang mereka terlalu gulu berlebihan di dalam mengkultuskan orang-orang yang dikatakan sebagai orang soleh, ya, sampai ludahnya diambil, bekas minumannya diperebutkan, ya. Sesungguhnya tidak ada keberkahan pada yang semua itu. Tidak ada keberkahan. Yang ada keberkahan adalah pada diri Nabi SAW serta apa yang pernah menyambung dengan diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti rambut beliau, ludah beliau, ya, itu yang ada keberkahannya. Taib. Jadi jangan pernah mengkiaskan, menyamakan ludah Nabi SAW dengan ludah siapapun, sesoleh apapun orang itu. Bahkan tidak ada sepotong riwayat pun yang mengatakan bahwasanya setelah Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat yang lain minta ludahnya Abu Bakar. Tidak ada sepotong riwayat pun, ya, apalagi sekedar ludah selain daripada para sahabat. Taib. Contoh yang kedua, inkasarat saku Abdullah bin Atiq radhiyallahu an. Pernah suatu ketika tulang betisnya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Atiq patah. Tulang betisnya itu patah atau retak mungkin, ya. Famasahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diusap oleh Nabi alaihi wasallam. Sekedar diusap, tidak dipijit, tidak, tetapi sekedar diusap. Faka'annaha lam tankasir qat, setelah diusap seolah-olah ia tidak pernah patah sebelumnya. Langsung sembuh seketika. Ya. Subhanallah. Bahkan, ya, medis secanggih apapun juga tidak ada yang seperti itu. Ya, orang patah tetap saja ya, secanggih apapun medis nggak ada yang seperti itu, ya. Yang ketiga, contoh yang ketiga, usiba Salamah bin al-Aqwa' bi dharbatin fi saqihi yaum Khaybar. Salah seorang sahabat yang bernama Salamah bin al-Aqwa', ya, betisnya juga terkena sayatan pedang atau sayatan senjata musuh ketika perang Khaybar. Betis dari Salamah ibn al-Aqwa' kena oleh senjata musuh. Fanafatha fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 nafathat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam meniupnya sebanyak 3 kali tiupan. Ya, nafatha yanfuthu itu meniup seolah-olah meludah, tetapi tidak ada ludah yang keluar. Itu namanya nafatha yanfuthu. Ya, bukan sekedar udara, tetapi seolah-olah meniup. Ya. Contohnya misalkan, nah itu nafatha yanfuthu. Tetapi tidak ada ludah. Ya. Adapun sekedar meniup, itu bahasa Arabnya nafakha yanfukhu. Ya, tetapi kalau nafatha yanfuthu, meniup seolah-olah meludah, tetapi tidak ada air ludah yang keluar. Ya. Ditiup seperti itu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Famashtakaha Salamatu ba'da dzalik, maka setelah itu Salamah ibnul Aqwa' tidak pernah merasakan sakit lagi di betisnya itu. Nah, ini contoh, ya, perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam kepada manusia.
yang menunjukkan kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, tasarrufuhu fil jinni wasyayatin. Perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam kepada jin dan syaitan. Ya, perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam kepada jin dan syaitan. Yang pertama, kana sallallahu alaihi wasallam yukhrijul jinna minal insi bimujarradi al-mukhatabah. Nabi alaihi salatu wasallam ya, beliau menyuruh jin keluar ya, atau mengeluarkan jin dari tubuh manusia sekedar dengan ucapan ya. Fayaqul, yaitu Nabi berkata, ukhruj aduwallah ana rasulullah. Nabi alaihi salatu wasallam berkata, musuh Allah keluar, saya ini adalah utusan Allah. Langsung jinnya keluar ya, langsung jinnya keluar. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam tidak baca apapun. Beliau tidak membaca ayat ini, ayat itu ya, apalagi sampai memukul orang yang kerasukan, tidak. Beliau sekedar mengatakan, ukhruj aduwallah, musuh Allah keluar sana. Ana Rasulullah, aku ini utusan Allah. Langsung jinnya keluar. Ya, langsung jinnya keluar. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam enggak pakai enggak pakai kekerasan ya ketika menyuruh jin itu keluar. Karena kita melihat terkadang ada sebagian para aktivis ruqyah ya, saya katakan aktivis ruqyah. Karena sekarang banyak sekali yang dibuka ruqyah center. Ya. Baik. Para aktivis ruqyah ya, mereka terkadang ya menggunakan cara-cara yang dahulu para ulama mengatakan itu tidak seharusnya dilakukan ya. Seperti misalnya sambil memukul-mukul orang yang kerasukan, atau terkadang mereka melakukan ruqyah dengan cara yang tidak benar ya. Misalkan kalau yang diruqyah itu perempuan, disentuh langsung perempuannya. Itu telah diingatkan oleh para ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, la hajah, tidak ada kebutuhan untuk meletakkan tangan di atas kepala wanita yang diruqyah ya. Jangan sampai beranggapan, dan hal itu juga dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Jibrin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan jangan sampai beranggapan atau memiliki pikiran bahwasanya kalau tidak meletakkan tangan di atas kepala orang yang diruqyah, maka seterum ruqyahnya tidak akan sampai kepada orang yang diruqyah. Jangan beranggapan seperti itu ya. Yang memberikan pengaruh kepada jin yang ada di dalam tubuh orang yang diruqyah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan pengaruh dengan izin Allah, itu adalah bacaan Al-Qur'annya, bukan sentuhan-sentuhannya, bacaan Al-Qur'annya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tapi kita kembali, Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh jin itu keluar hanya dengan mengatakan, ukhruj aduwallah ana rasulullah. Keluar engkau wahai musuh Allah, aku ini utusan Allah. Baik. Contoh yang kedua, akhraja syaitana min sadri Utsman bin Abi al-As. Nabi alaihi salatu wasallam juga pernah mengeluarkan syaitan dari dadanya Utsman bin Abi al-As. Indama daraba sadra Utsman biyadihi 3 marrat wa tafala fi famihi wa qala ukhruj aduwallah. Yaitu Nabi alaihi salatu wasallam memukul ya dadanya Utsman bin Abi al-As sebanyak 3 kali, dipukul oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga ya meludahi dengan ringan, artinya tidak sampai keluar ludah di mulutnya Utsman bin Abi al-As. Wa qala, sambil beliau berkata, ukhruj aduwallah, keluarlah engkau wahai musuh Allah. Fa'ala dzalika 3 marrat. 3 kali diulangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Falam yukhalid Utsman asy-syaitanu ba'da dzalik. Maka syaitan tidak pernah lagi merasuki Utsman bin Abi al-As setelah itu. Maksud syaitan di sini adalah jin. Itu dia ya perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam kepada jin dan syaitan yang menunjukkan tentang kebenaran beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Kita ambil yang terakhir untuk kesempatan ini, masih banyak lanjutannya. Tasarrufuhu fil bahaim, perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam kepada binatang. Ya, wa qad hasala lahu miraran, dan peristiwa yang menceritakan tentang Nabi alaihi salatu wasallam dengan binatang itu sangat banyak sekali. Wa min dzalika, di antaranya, annahu jaa ba'irun fasajada lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ada seekor unta
datang ke depan Nabi SAW. Seekor unta datang, ya, menuju Nabi SAW. Fasajada, lalu sujud di hadapan Nabi SAW. Unta itu langsung sujud. Dia datang jalan, sesampai di depan Nabi SAW langsung dia sujud. Faqala ashabuhu, para sahabat berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tasjudu laka al-bahaimu wasyajar." Binatang-binatang, pepohonan-pepohonan itu sujud kepada Anda. Fanahnu ahaqqu an nasjuda laka. Maka kami lebih berhak untuk sujud kepada Anda. Kalau seandainya binatang, pohon sujud kepada Anda, maka tentunya kami lebih berhak sujud kepada Anda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata para sahabat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "U'budu rabbakum." Sembah Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. "Wa akrimu akhakum." Muliakan saudara kalian sesama muslim. "Walau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Kalau seandainya boleh bagi saya untuk memerintahkan seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh. Tetapi tidak boleh. Tidak boleh manusia sujud kepada manusia yang lain, enggak boleh. Ya. Enggak boleh bagi manusia sujud kepada manusia yang lain. Kalau seandainya boleh, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya. Taib. Adapun binatang-binatang tersebut, kemudian pohon-pohon kayu, kenapa sujud kepada Nabi SAW? Allah yang menjadikan mereka sujud. Allah yang menjadikan mereka sujud. Taib, itulah dia 3 jenis dari 9 jenis yang akan disebutkan oleh Syekh tentang mukjizat Nabi SAW yang selain daripada Al-Quran. Ada 9 yang akan disebutkan oleh Syekh di sini dalam kitab ini. Tetapi untuk kesempatan ini kita baca sampai 3 jenis ini dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita, keyakinan kita terhadap Nabi SAW, bahwasanya beliau betul-betul adalah Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita, ya, sebagai umatnya. Maka mari kita jadikan beliau betul-betul sebagai nabi. Ya, jangan kita jadikan beliau sebagai nabi hanya pada waktu tertentu, kemudian di waktu yang lain kita tidak menjadikan beliau sebagai nabi. Dikatakan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullahu taala, menukilkan ucapannya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, ada sebagian orang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya di sebagian waktu dan tidak menjadikan beliau sebagai nabi mereka di waktu yang lain. Yaitu apa maksudnya? Ketika perintah Nabi SAW sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan keinginan hati mereka, maka mereka jalankan. Tetapi ketika perintah Nabi SAW tidak sesuai dengan keinginan mereka, mereka tidak jalankan. Itu namanya menjadikan beliau sebagai nabi di sebagian waktu dan tidak menjadikan beliau sebagai nabi di waktu yang lain. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.